Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV Al-Amin dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, wabil khusus pada bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa menikmati bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Meskipun beberapa di antara saudara-saudara kita di luar sana itu mungkin masih berusaha untuk mencari penyembuhan bagaimana mereka terbebas dari COVID-19. Tentu saja kita tidak bisa lepas, atau tentu saja kita tidak bisa secara mandiri untuk membiarkan mereka dalam penderitaan. Maka dalam kesempatan kali ini marilah kita sama-sama mendoakan mereka senantiasa dalam kesehatan dan mereka senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kesembuhan. Kedua kalinya, saudara sekalian, marilah kita sama-sama menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingan yang telah beliau berikan kepada kita sebagai umatnya melalui para sahabat, melalui para tabi'in, melalui tabi'in, kemudian melalui para masyayikh, para ustadz, dan kemudian hingga kepada kita sekalian. Tentu saja harapan besar yang kita tanamkan di dalam kesadaran kita yang paling dalam adalah mudah-mudahan Allah senantiasa memantapkan iman dan Islam kita, termasuk anak turun kita yang akan datang. Ketiga kalinya, saudara sekalian dimanapun Anda berada, pemirsa TV Al-Amin yang dirahmati oleh Allah. Di era sekarang ini hubungan antara manusia dengan hubungan antara orang tua dengan anak itu mengalami kerenggangan. Mengapa? Hal itu terjadi karena memang terjadinya perkembangan teknologi yang itu tidak pernah diprediksikan oleh siapapun. Di tahun-tahun sebelumnya, saudara sekalian, kita melewati yang namanya zaman yang ditandai atau disebut dengan 1.0. Kemudian kita memasuki, tidak berapa lama kemudian kita masuki yang zaman yang namanya 2.0, yang kemudian 3.0, dan yang terakhir adalah 4.0 atau 4.0, di mana ditandai berbagai macam persoalan-persoalan yang itu piranti kehidupan kita lebih banyak dibanjiri dengan berbagai macam teknologi canggih, termasuk HP. Sebagai umat Islam tentu saja kita tidak akan membiarkan keluarga-keluarga kita, generasi-generasi kita itu terkungkung, bahkan lebih taat kepada teknologi daripada orang tua, wabil khusus mengikuti ajaran-ajaran agama yang kita terima dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat At-Tahrim ayat 6 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini kalau kita terjemahkan secara bebas artinya demikian: wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak pernah berpaling dan dari perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Saudara-saudara pemirsa TV Al-Amin yang berbahagia, terkait dengan teknologi hari ini, bahwa kita menjumpai dari generasi ke generasi, bahkan mungkin kita menjumpai anak-anak dari usia TK sebelum sekolah, mereka sudah akrab dengan teknologi yang namanya HP. Kita yakin bahwa anak-anak itu terlahir dalam kondisi suci, sebagaimana hadis Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dari Bani Adam terlahir dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwihdanihi au yunassirani au yumajjisani. Hingga kedua orang tuanya menjadikan proses pendidikannya sebagai Yahudi atau sebagai orang Nasrani atau sebagai Majusi. Berdasarkan pada hadis tersebut, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa hadis ini menggunakan fi'lul mudhari atau kata kerja dalam bentuk sedang, yang dalam pemahaman umum itu lebih dipahami dalam bentuk proses. Maka kemudian kalau kita memperhatikan dewasa ini, akhir-akhir ini, terutama pada 4.0 era, ini era 4.0, di mana generasi-generasi muda, bahkan anak-anak usia prasekolah, mereka sudah akrab dengan teknologi yang namanya telepon pintar atau telepon pintar. Dan mereka lebih asik dengan telepon pintar. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah ketika mereka diajak untuk bersosialisasi, ketika kita untuk melakukan aktivitas harian seperti ibadah, ketika kita ajak beraktivitas untuk melakukan berbagai macam aktivitas pendidikan, ternyata mereka seringkali menyendiri. Ini problem yang kita jumpai sekarang ini. Apakah kita rela membiarkan mereka di dalam kesendirian? Mereka memang tampak ramai, mereka memang tampak asik, mereka tampak bergerombol, tetapi yang terjadi adalah mereka sendiri di dalam keramaian. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, para pemirsa TV Al-Amin yang dirahmati Allah. Sebenarnya pada tahun-tahun di mana Albert Einstein pernah berjaya, Albert Einstein ini pernah mengatakan dan pernah mengkhawatirkan dengan perkembangan teknologi pada hari ini. Beliau mengatakan bahwa hari yang dikhawatirkan oleh Albert Einstein telah tiba, seperti yang pada kesempatan kali ini. Apa itu? Aku takut pada hari di mana teknologi akan melampaui interaksi manusia, dunia akan memiliki generasi yang idiot. Pemirsa TV Al-Amin yang berbahagia, kita sekarang menjumpai, apalagi di era sekarang di mana COVID-19 belum menunjukkan redanya, bergelombolnya sejumlah kalangan remaja, bergelombolnya anak-anak, bergelombolnya orang tua. Mereka memang bergerombol, tetapi mereka saling menyendiri karena memegang HP-nya masing-masing. Ini problem, tentu saja problem bagi kita sebagai umat beragama. Akankah mereka, akidah mereka diisi oleh HP? Akankah perilaku sosial mereka diisi oleh HP? Akankah perilaku kemanusiaan mereka diisi oleh HP? Tentu kita tidak rela melakukan itu. Atau tentu kita tidak akan rela membiarkan masalah itu. Oleh karena itu, tadi sebagaimana Allah firmankan di dalam surah At-Tahrim ayat 6, bahwa orang tua punya kewajiban untuk melindungi diri dan keluarganya. Jangan sampai kemudian dengan adanya fasilitas-fasilitas yang kita miliki hari ini, anak-anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang dalam bahasa Albert Einstein tadi menjadi idiot. Idiot dalam arti apa? Yakni mereka tidak mempedulikan kanan kiri, mereka tidak mempedulikan situasi yang ada di kanan kirinya, mereka tidak mempedulikan situasi bersama orang tuanya dan teman-temannya. Karena mereka asik dengan dunia lain yang barangkali kita tidak tahu apa yang sedang mereka nikmati. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, bahwa banyak hal yang sebenarnya hilang dari masyarakat kita, terutama permainan-permainan tradisional yang barangkali selama ini bisa mendidik anak-anak kita. Seperti misalnya gebak sodor, kemudian yang bisa membangun kebersamaan, kemudian tarik tambang juga membangun kebersamaan, kemudian juga ada angklung, maksud saya ada juga egrang dan seterusnya membangun ketangkasan. Itu semua sekarang hilang. Generasi-generasi kita sekarang lebih banyak menggunakan HP. Padahal kalau kita mau jujur, permainan-permainan tradisional yang tadi saya sebutkan itu bisa membangun kebersamaan, bisa membangun kekompakan, bisa membangun kedisiplinan, bisa menjadi penghibur, bisa menyehatkan, mencerdaskan, bahkan bisa mendewasakan. Karena di dalam permainan itu ada unsur kalah dan menang. Bahkan bisa membangun
jiwa apresiatif, karena dalam permainan itu selalu saja ada orang-orang yang dihargai. Peringatan bagi orang tua tentu saja, jangan sampai kemudian kita terlena dengan kondisi yang sekarang ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 5, wala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil hartamu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Pemirsa TV Al-Amin yang berbahagia, kita seringkali terlalu cuek dengan konten yang ada di HP, apalagi kemudian kita menyewa wifi, kemudian kita juga menyewa berbagai macam, kita bisa mengakses berbagai macam informasi dan kita tidak tahu bahasa yang kemudian kita gunakan. Maka peringatan orang tua adalah kita tidak mungkin memberikan tanggung jawab kepada anak-anak kita kalau kita memang tidak memantapkan akidah mereka sejak dari awal. Nah, saudara-saudara kalian, apa yang mesti kita lakukan untuk menghadapi persoalan sekarang ini, terutama dalam kaitannya dengan zaman 4.0? Pertama adalah kita harus membiasakan diri di kalangan anak-anak kita adalah bagaimana tetap menjaga atau menghormati orang tua. Ini sebagaimana di dalam surat Al-Isra, yang artinya rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan kasih sayang dan katakanlah, ya Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku itu sebagaimana keduanya mengasihi aku dikala aku masih kecil. Boleh kita tetap membiarkan mereka menggunakan HP, tetapi menghormati orang tua itu merupakan hal yang perlu kita tanamkan mulai dari sekarang. Jangan sampai kemudian generasi-generasi kita, generasi Z saat ini, itu kembali menjadi semakin cuek karena menggunakan HP. Yang kedua, kita sadar mengapa kita harus menanamkan itu. Dalam konteks Jawa, Bapak Ibu pemirsa TV Al-Amin dimanapun Anda berada, ada konteks yang kemudian kita perhatikan bahwa dalam konteks Jawa, anak polah bobo keprada. Ketika nanti terjadi apa-apa pada anak kita, baik itu perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk, orang tua tetap akan terlibat di dalamnya. Ini dalam konteks kita sebagai orang Jawa yang sebagai kearifan lokal. Mengapa? Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita mesti harus memberikan perhatian penuh kepada anak-anak kita. Karena dengan membiarkan mereka menggunakan HP dalam waktu mungkin lebih dari 10 jam setiap hari, itu sangat membahayakan. Paling tidak, beberapa para ahli melakukan penelitian akan terjadi yang namanya penurunan perkembangan otak. Ini membahayakan sekali. Yang kedua, tingkat radiasi yang kemudian kita yang diterima oleh anak-anak kita. Mungkin kita akan menyaksikan anak-anak kecil sudah mulai menggunakan HP karena layar HP yang tertentu itu memiliki tingkat radiasi yang sangat tinggi dan itu tidak bagus untuk perkembangan mata anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, adanya pengurangan kemampuan interaksi sosial di kalangan anak-anak. Ini yang membahayakan. Padahal di dalam Islam, kita sebagai orang Islam itu dianjurkan bahkan diwajibkan untuk senantiasa bergabung dengan masyarakat sekitar. Minimal kita melaksanakan sholat berjamaah. Jangan sampai kemudian keasikan mereka menggunakan HP kemudian memutus mata rantai perkembangan sosial mereka. Yang ketiga, yang keempat, saudara-saudara sekalian, adanya temperamental. Anak punya kecenderungan, punya temperament yang bisa tidak terkontrol. Apalagi mereka yang terlibat di dalam permainan game yang tidak berkesudahan. Mereka selalu ingin menang dan menang dan menang. Setiap kali kalah mereka mencoba lagi untuk menang lagi. Sehingga anak-anak punya kecenderungan temperamen yang memang tidak bisa dikendalikan. Kemudian yang kelima, terjadinya obesitas. Ini yang mesti kita waspadai juga.
Karena ketika anak sedang menggunakan HP, kadang-kadang mereka tidak sadar apa yang mereka makan. Karena kenikmatan mereka pada HP itu, sementara apa yang mereka makan tidak mereka nikmati. Kemudian juga merusak penglihatan. Dan yang ketujuh adalah kurang berminat bermain di alam yang terbuka. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, terkait dengan ayat yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa sebagai orang tua harus betul-betul membatasi. Jangan sampai kemudian kita membiarkan mereka hidup di dalam kebanjiran teknologi yang kadang-kadang kita sendiri tidak menguasai. Bagaimana kalau orang tua tidak paham? Saudara sekalian dimanapun berada, sekiranya memang kita tidak memahami dengan baik terkait dengan masalah teknologi, kita tidak ada masalah kita belajar kepada anak-anak kita atau belajar kepada yang sudah tahu. Supaya apa? Inilah salah satu kontrol untuk mengendalikan anak-anak kita supaya tidak terlibat terlalu jauh dengan HP. Kemudian kontrol yang lain, saudara sekalian, apa yang mesti kita lakukan supaya anak kita bisa punya jiwa-jiwa sosial? Yang pertama adalah membiasakan diri kita untuk senantiasa sholat berjamaah, baik di rumah maupun di masjid. Jangan sampai HP itu kemudian menjadikan mereka bersama-sama lebih dari 10 jam. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ini sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Karena Al-Quran siapa lagi yang akan membaca kalau bukan orang Islam? Memang di dalam HP itu bisa kita cantumkan Al-Quran digital. Tetapi seberapa kuat mereka bisa membaca Al-Quran itu dengan baik berdasarkan pada HP. Yang ketiga, bagaimana kita menumbuhkan terus kebersamaan melalui makan bersama. Ini hal yang perlu kita lakukan. Jangan sampai masyarakat, anak-anak kita, pertumbuhannya dibatasi oleh teknologi meskipun dalam kebersamaan. Yang keempat, sebisa mungkin kita mengajak mereka untuk rekreasi atau tamasya. Dan tidak harus mahal, mungkin bersepeda bersama atau bersilaturahmi kepada keluarga. Dan yang kelima adalah kita membiasakan mengajak mereka untuk menjenguk orang-orang yang mungkin sakit dari tetangga kita atau saudara kita. Yang keenam adalah bagaimana kemudian membangun silaturahmi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian, pemirsa TV Al-Amin dimanapun Anda berada, itu beberapa trik bagaimana kita menjaga keluarga kita di era 4.0 ini. Jangan sampai keluarga kita tumbuh dalam jiwa-jiwa teknologi, tetapi mereka tidak tumbuh dalam jiwa-jiwa religiusitas Islam sebagaimana yang kita yakini. Mungkin itu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.